ومن تقدم في هذا المسجد سابقا أو لاحقا من قاس بتأسيس هذا المسجد قاس بتأسيس هذه القرية وهذه المنطقة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلى درجاتهم دعا لهم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة جامعا لكل خير دافعا لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد به لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. أما بعد. Para rawuh jamaah Masjid Al-Falah ingkang kula mulyakaken, para hadirin, para ingkang mirengaken pengaosan menika rahimakumullah. Semoga kita lajengaken waosan rutinitas kita saben sonten selama bulan Ramadan menika, khusus hari-hari ini kita akan bahas dan kita akan membaca peringatan Perang Badar. Khusus hari-hari ini kita akan membaca sedikit sejarah dari perang yang paling fenomenal di dalam Islam, yaitu Perang Badar. Para hadirin yang kula mulyakaken, sebelum kita masuk lebih jauh, Perang Badar menika adalah perang yang pertama, bukan yang pertama, akan tetapi walaupun bukan pertama, perang ini diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim dan menjadi momentum yang sangat besar sekali yang dialami oleh orang-orang muslimin, khususnya setelah mereka hijrah dari Mekah ke Madinah. Perang menika terjadi pada tahun kedua Hijriah, ketika bulan Ramadan. Kata sak menika ada riwayat memang tanggal 17, sak menika tanggal 18 nggih. Yang mana Perang Badar menika diawali dengan maksud bukan untuk perang. Maksud awalipun menika hanyalah ingin mengambil hak, mengambil jatah orang-orang muslimin ketika mereka hijrah ke Madinah. Harta benda mereka yang ada di Mekah dirampas dan dijarah oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka ketika mereka hijrah ke Madinah dengan tangan kosong, tanpa bekal apa-apa, mendapatkan sambutan yang sangat luar biasa daripada sahabat-sahabat Ansor. Akan tetapi lambat laun orang-orang Muhajirin tidak bisa terus berpangku tangan, boten saged mengandalkan terus-menerus uluran tangan saking sahabat Ansor. Maka ada inisiasi, ada ide dari yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menika boten namung ide, akan tetapi semua yang berasal dari yang mulia baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah beliau berucap kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah terhadap beliau. Saat ada datang rombongan
Saking anggap desa mawon nggih, desa Juhainah. Nah, rombongan menika ngersakaken mlebet Islam. Dateng kersanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejumlah beberapa orang. Ketika mereka sudah mendapatkan apa yang mereka mau, yaitu Islam di tangan yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pulang. Akan tetapi ada instruksi. Ini bukan dari yang mulia baginda. Akan tetapi wallahu a'lam diceritakan di sini ada perintah khusus untuk menyerang orang-orang kafir di sekitar rumah mereka, sekitar Juhainah. Nah, akan tetapi mereka ini masih bingung. Menika tasik bulan Rejab. Bulan Rejab menika kalebet bulan-bulan haram yang diharamkan di dalamnya peperangan. Terus bulan Rejab, bulan Dzulqa'dah utawi selo, bulan Dzulhijjah utawi besar, bulan Muharram utawi suro. Menika sekawan sasi menika adalah bulan-bulan haram yang diharamkan di zaman tersebut untuk berperang, termasuk oleh Islam. Akan tetapi karena mereka sudah berniat untuk menyerang orang tersebut, maka tidak peduli pun diserang. Setelah diserang, mereka baru sadar itu adalah bulan haram, inggih menika bulan Rejab. Kemudian timbul kekhawatiran di hati-hati mereka, apakah ini diridhoi oleh yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lajeng beberapa orang menika matur sawan datang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam matur, "Ya Rasulullah, kita telah menyerang sekelompok orang kafir." Maka yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam paring dawuh, "Ada apa kalian menyerang di bulan haram seperti ini? Ini tidak baik. Jitum muttahidin wa raja'tum mutafarriqin." Kalian datang kepada saya manut bersatu padu untuk masuk Islam, pulang kok bercerai-berai, tidak sesuai dengan instruksi saya. Akhirnya pun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba ujuk-ujuk mawon, "La ursilanna ghadan rajulan kana al-ju' wal 'atash ahabba ilaih mimma siwah." Besok saya akan kirim seseorang yang mana besok akan saya kirim orang, rajulan laisa bi khairikum asbarakum 'alal ju'i wal 'atash. Dia bukanlah orang terbaik di antara kalian, akan tetapi dia adalah orang yang paling sabar menahan lapar dan haus. Nggih menika Abdullah bin Jahash, sahabat keparing asma Abdullah bin Jahash. Apa perintah yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini ada surat sayang Kanjeng Nabi SAW, jangan dibuka sampai engkau berjalan menuju ke arah Mekah. Sampai ke arah Mekah, sampai titik daerah tertentu, silahkan dibuka surat ini dan jangan banyak komentar. Manut saja, pun derek mawon. Akhirnya sam'an wa ta'atan. Abdullah bin Jahash bersama 8 orang. Terus sedaya 9 tiang. Akhirnya pun melampah saking Madinah menuju ke arah Mekah. Ternyata sampai di titik yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW, surat menika dibuka. Kamu cari tahu, apakah ada sekelompok orang-orang kafir Quraisy yang akan melakukan perjalanan ke negeri Syria untuk berdagang. Kalau ada cepat beritahu kami. Maksudnya pun apa? Beliau yang mulia baginda Rasulullah SAW akan menjarah rombongan dagangan orang-orang kafir Quraisy dengan niat sebagai ganti harta-harta mereka yang telah ditinggalkan di kota Mekah ketika mereka menuju hijrah ke Madinah.
niki sebagai gantinya. Kalian telah mengambil harta kami di Mekah, sekarang gantian. Maka sesampai di sana Abdullah bin Jahash menikah melihat beberapa orang kafir Quraisy melakukan perjalanan untuk berdagang. Salah setunggal mboten sabar. Enten sing berpendapat kalau kita biarkan orang ini lewat begitu saja, kita matur ke Rasulullah SAW, kesuwen. Mending kita caplok langsung. Mending kita langsung ambil. Terus ampun salah sangka nggih. Ini bukan kekerasan yang di dalam Islam bagaimana ekstrim boten. Ini adalah hak yang dituntut oleh Nabi SAW dan orang-orang muhajirin dari kafir Quraisy yang telah mengambil harta mereka di Mekah setelah ditinggalkan hijrah ke Madinah. Akhirnya pun apa? Salah setunggal rombongan kalau wau dipanah. Kenging langsung mati. Sing lintune semburat. Wonten kali kecepeng. Yang satu mati, 2 orang terpegang, yang lainnya bubar. Akhirnya pun mantuk datang Madinah. Kebetulan 9 orang kalau wau, kata Rasulullah SAW, kalau seandainya di antara 9 orang ini ada yang tidak mau instruksi saya, biarkan, tidak usah dipaksa. Tiba-tiba wonten tiang kali di antara sahabat Nabi ini kehilangan untone kehilangan. Dados wangsul teng Madinah asale niku 9 kantun 7. Dengan membawa 2 tahanan dan membawa harta rampasan. Setunggal waktu wau pun dibunuh dengan cara dipanah. Kali ditahan, ditawan, lajeng hartanya dibawa ke Madinah. Padahal instruksi yang mulia baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cari tahu kabar apakah ada orang yang lewat untuk berdagang. Sesampai di Madinah, matur datang Kanjeng Nabi SAW. Kanjeng Nabi ini 2 orang sudah saya tangkap, 1 orang kami bunuh, ini harta mereka. Ada apa kalian? Ini masih bulan Rajab, masih bulan haram. Kok kalian sudah berani membunuh atau melakukan peperangan? Kanjeng Nabi wegah nampi harta jarahan kalau wau. Sudah biarkan dulu. Kita tunggu apakah Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu atau tidak. Boten dangu ternyata mandap satu ayat, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah wal fitnatu akbaru minal qatl. Orang-orang pada bertanya, bagaimana hukumnya berperang di bulan-bulan haram termasuk bulan Rajab? Baru saja ada utusan Kanjeng Nabi SAW membunuh orang, menjarah harta rampasan tanpa instruksi langsung dari Rasulullah SAW. Padahal perintahnya niku namung memata-matai. Akan tetapi dawuhipun Allah Subhanahu wa taala pripun? Ya, memang berperang di bulan-bulan haram adalah kesalahan besar, kabir, qul qitalun fihi kabir. Katakanlah perang di dalam bulan-bulan haram itu adalah dosa besar. Wasaddun an sabilillah, akan tetapi melarang orang untuk datang ke Masjidil Haram. Kemudian membuat orang untuk kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengusir orang-orang yang harusnya tinggal di sekitar Masjidil Haram, itu semuanya adalah dosa yang lebih besar daripada perang di bulan haram. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya tinimbang orang-orang kafir, mereka itu sudah kafir, ngusir orang-orang muslim ke Madinah, ini lebih besar dosanya mereka ketimbang orang-orang muslimin merangi mereka. Gak apa-apa, perangi saja, gak apa-apa. Akhirnya pun Kanjeng Nabi SAW faham, mangertos, ya sudah, 2 orang tawanan tadi benar-benar ditawan.
Harta rampasan kalau wau diambil oleh yang mulia baginda Nabi SAW, langsung dibagikan kepada orang-orang muslimin. Mendengar seperti ini orang-orang kafir Quraisy, ada yang ditawan. Kita akan tebus, bilang sama Muhammad, kita akan tebus 2 orang itu. Asal selamat, berapapun akan kami tebus. Akhirnya pun Kanjeng Nabi dawuh, saya tidak akan memberikan 2 orang ini kepada kalian sampai 2 orang teman saya kembali. Sing kehilangan unta wau sampai wangsul. Tibake kleresan wangsul. 2 orang tadi selamat. Ajeng Kanjeng Nabi SAW matur, bilang sama orang-orang kafir Quraisy, kalau mau nebus sekarang silahkan. Saya akan lepaskan mereka berdua ini dengan tebusan. Nah, ini semuanya dalam rangka mengambil hak-haknya orang muslimin yang diambil oleh orang-orang kafir Quraisy ketika mereka hijrah ke Madinah. Tahun niki. Pertama ini adalah cikal bakal perang Badar. Ajeng mboten dangu Kanjeng Nabi niki mireng. Ada rombongan besar, mboten kecil, rombongan dagangan super besar yang diketuai oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan menika dedengkote orang-orang kafir Quraisy. Salah satu pemimpin dan pemuka orang-orang kafir Quraisy. Yang mana beliau di sisi lain adalah mertua yang mulia baginda Nabi SAW. Abu Sufyan ini kafir, tapi mertuane Kanjeng Nabi SAW. Putrane menika ingkang paring asma Romlah atau Ummu Habibah dikromo kali Kanjeng Nabi SAW. Walaupun akhir hayatnya ini Abu Sufyan dan juga istrinya Hindun mlebet Islam. Tapi di awal-awal niki perang kali Kanjeng Nabi SAW, moro sepane kali mantune perang. Membawa dagangan yang super besar, rombongan super besar. Wangsul saking Syam menuju kota Mekah lewat Madinah. Akhirnya Kanjeng Nabi SAW memerintahkan beberapa orang, sekitar 300-an, ayo keluar, kita cegat mereka. Pas ajeng dicegat, Abi Sufyan menika tiangnya nggih pinter. Setiap orang yang ditemui di jalan ditangleti. Ada kabar dari Madinah, ada kabar dari Yathrib, ada kabar dari Muhammad. Akhirnya setunggal tangleti, ada yang tahu. Oh iya, Muhammad dan teman-temannya akan mencegat dirimu dan akan merampas harta dagangan ini semuanya. Akhirnya Abi Sufyan melakukan 2 opsi. Kabur sekaligus mengirimkan delegasi utusan. Jangan sampai rombongan dagangan menika bukan punya murni Abu Sufyan boten. Akan tetapi orang-orang kafir Quraisy di Mekah mereka sami titip dagangan. Jadi ini bukan cuma hartanya Abu Sufyan dan orang-orang yang ikut rombongan boten. Hartanya orang-orang Quraisy semuanya di sini. Lek niki dipundhut Kanjeng Nabi, ya, melarat sedaya. Akhirnya dikirim ingkang paring asma Domdom bin Amr. Domdom bin Amr, kamu cepat datang ke Mekah, secepat mungkin, gak usah istirahat, bilang Muhammad akan mencegat dagangan-dagangan kita dan akan menjarahnya. Bilang sama mereka, biar mereka siap-siap perang. Nah, kemudian Abu Sufyan menempuh jalur sing mboten biasa, menempuh jalur lain. Pas Kanjeng Nabi kali para sahabat niku nyegat, tibake mboten miyos mriku. Mboten miyos mriku. Ketika Kanjeng Nabi SAW dan para sahabat akan pulang ke Madinah, sudah kita kayaknya sudah kedahuluan, sudah ada yang membocorkan rencana kita. Mungkin niku tiang-tiang munafik teng Madinah niku wonten tiang sing etok-etokane muslim, akan tetapi di belakang Kanjeng Nabi SAW mereka adalah orang yang kafir. Ya, ini mungkin yang membocorkan berita ini. Nalikane Kanjeng Nabi badhe wangsul, ternyata ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menuju ke tempat namanya Badar. Nah, ini padang Badar. Akhirnya pun untuk apa? Untuk perang. Utusan dari Abu Sufyan Qalawau yang diutus ke Mekah namanya Domdom.
paring asma Domdom. Sing biasa 3 dinten, sekawan dinten, niki sekedap mawon. Ketika hampir sampai ke Mekah, 3 hari sebelum itu wonten bibike Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sing manggon tasik teng Mekah, nggih. Paring asma Atikah, Atikah binti Abdul Muttalib. Niku ngipi, teng ngipine niku mirsani napa? Wonten setunggal tiang bengak-bengok saking gunung. Pripun ngomongnya? Ya al-Ghudar, infiru ila masari'ikum. Hei orang-orang para pengkhianat, keluarlah kalian dari Mekah menuju ke kuburan kalian masing-masing. Ngendikan ngoten niku. Misale wonten wong karangan ngoten nggih, setunggal diutus. Hei wong-wong karangan kabeh, padha metu saka karangan. Nyang kuburan dhewe-dhewe. Niki teng ngipine. Lajeng mandap niki orang. Ini orang mandap teng Ka'bah, sekitar Ka'bah. Tiang-tiang sami kumpul. Ala ya al-Ghudar, infiru ila masari'akum. Hei orang-orang para pengkhianat, keluarlah kalian dari Mekah menuju ke kuburan masing-masing. Lajeng munggah malih teng Jabal Abi Qubais, Gunung Abi Qubais namanya. Sami malih. Hei orang-orang pengkhianat, keluar dari Mekah menuju ke kuburan kalian masing-masing. Lajeng nglinding nih napa watu ageng saking gunung niku sampai di bawah tidaklah batu itu hancur kecuali setiap rumah orang kafir Quraisy niku kelebatan watu kala wau. Dados alit-alit mlebu setunggal-setunggal. Akhirnya tangi niki Atikah. Cerios teng rayine Abbas bin Abdul Muttalib, pamanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lajeng pamanipun Kanjeng Nabi nggih wonten woro-woro akhirnya cerios mriki, cerios mriku, cerios mriko, cerios mriko sampai terdengar oleh kaum kafir Quraisy. Dedengkotnya mereka adalah Abu Jahal. Abbas niku tawaf teng Ka'bah ditimbali. Abbas, kamu setelah tawaf ke sini, cepet. Dibar tawaf, akhirnya moro datang Abu Jahal. Saya dengar katanya kamu punya saudara perempuan itu mimpi begini. Betul? Ya memang begitu. Kamu memangnya tidak puas. Ponakan kamu sudah ngaku-ngaku jadi nabi. Sekarang saudara kamu perempuan ini juga pura-pura jadi nabi begitu. Terus kamu takut-takuti dengan mimpi-mimpi bualan seperti itu. Sampai 3 hari ke depan kalau tidak ada kejadian apa-apa, saya juluki kamu semua keluarga Hashim, Bani Hashim adalah keluarga pembohong besar. Kita akan juluki kalian sebagai pembohong besar. Muhammad sudah ngaku-ngaku nabi, sekarang Atikah mulai juga ngaku-ngaku nabi. Padahal ini namung mimpi, bukan ngaku nabi. Mboten dangu 3 hari setelah itu, subhanallah, Abbas niki pun kepikiran, waduh bagaimana ini, tidak ada kabar apa-apa. Apakah nanti kita ini dijuluki sebagai pembohong besar dan lain sebagainya. Mikir ngoten niku tibake wonten tiyang bengok-bengok ing gunung. Ini Domdom bin Amr. Ayyuhal qaum al-latimah al-latimah. Wahai kaum semuanya, celaka. Enten apa? Dagangan kalian yang dibawa oleh Abi Sufyan akan dicegat oleh Muhammad. Kalau kalian tidak segera menolong Abi Sufyan, habis harta kalian. Langsung Abu Jahal, semuanya, tidak ada yang tersisa, semuanya ikut perang. Bawa baju perang masing-masing, perlengkapan perang masing-masing. Wah, tibae wonten beberapa orang niku wedi percados kali mimpine Atikah. Di antara mereka sinten Abu Lahab. Abu Lahab niki percados. Waduh, iki berarti Atikah beneran. Lek pancen bener, berarti awak dhewe metu iki menuju ke kuburan masing-masing. Artinya perang kalah menuju ke kuburan masing-masing. Karena di dalam mimpi seperti itu, keluarlah dari Mekah untuk menuju ke kuburan kalian masing-masing. Nah kalau ini perintahnya senes menuju kuburan, selamatkan dagangan. Abu Lahab boten wantun. Wis aku tak ning omahe. Aku tak ngongkon wong
membayar 4.000 dirham, kamu yang pergi ke peperangan. Wonten setunggal malih sesepone kafir Quraisy namanya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini pun sepuh. Wah, koyoke tenan iki sing dikandani Atikah. Kabar teko Atikah tenanan, wis aku gak melu. Abu Jahal ngamuk, nesu. Gawon niki buhur menyaniki gawon ning omahe Umayyah bin Khalaf. Nyapa gak melu perang. Akhirnya dibawa buhur dupa tenggriane Umayyah bin Khalaf. Ada apa kalian bawa dupa-dupa ke sini, ada apa? Memangnya saya ini perempuan, kalian dupa seperti ini? Iya, kamu perempuan, kamu ndak mau perang. Oh, kowe iki kaya wong wadon, mboten purun perang. Akhirnya Umayyah bin Khalaf terlecut semangatnya. Sudah, wahai istriku, siapkan alat-alat peperangan saya akan keluar. Medal. Nah, niki jane ceriosa niki duangu bisa sampai 2 hari. Bisa sampai 2 hari. Tapi nggih kula singkat-singkat mawon sailinge kula. Nah, ketika orang-orang kafir Quraisy ini mempersiapkan untuk perang, Kanjeng Nabi kali para sahabat menika masih bermusyawarah. Dereng wangsul teng Madinah. Dan perlengkapan seadanya. Nggih, sing beto kuda jaran niku namung kalih. Unta niku namung 3 doso. Dari 313 orang yang naik kuda 2, yang naik onta 30-an. Atau 70-an, ada yang mengatakan 30, ada yang mengatakan 70. Gantosan, saking Madinah pinuju teng Badar menika, gantosan, wonten sing numpak unta, wonten sing mlampah, mangke wonten sing mandap, wonten sing numpak gantosan. Termasuk Kanjeng Nabi gantosan. Termasuk Kanjeng Nabi nggih melampah, sok-sok nggih nitih unta menuju ke Badar. Di tengah-tengah perjalanan Kanjeng Nabi niku paring dawuh datang para sahabat, wahai para sahabatku, ini garis 13 ini. Saya ingin bermusyawarah dengan kalian. Bagaimana menurut kalian? Kita akan terus, ini perintah Allah Subhanahu wa taala, tanpa persiapan. Menuju ke Badar, perang tanpa persiapan. Bagaimana? Sayyidina Abu Bakar Siddiq langsung jumeneng. Kami akan ikut engkau ya Rasulullah. Kami tahu kelemahannya orang-orang kafir Quraisy itu begini. Dan seandainya engkau masuk ke lautan pun kami akan ikuti. Sayyidina Umar nggih ngoten. Pokoknya kaum-kaum muhajir sing asli saking Mekah sedaya ngendikan ngoten. Tapi Kanjeng Nabi nggih kurang seneng. Yang ditunggu-tunggu ini adalah orang-orang Ansor, orang-orang asli Madinah. Keranten napa? Perjanjian awal Kanjeng Nabi niku ditolong kali tiang-tiang Ansor. Selama Kanjeng Nabi niku di lingkungan Madinah, maka Kanjeng Nabi akan ditolong dan dijaga. Tapi kalau di luar lingkungan Madinah, ini keluar dari perjanjian. Akhirnya pun pemimpin orang-orang Ansor Sa'ad bin Mu'adz ngertos niki Kanjeng Nabi ngentosi sinten. Sa'ad bin Mu'adz akhirnya jumeneng. Ka'annaka tantadhiruna ya Rasulullah. Seolah-olah engkau menunggu kami dari orang-orang Ansor Kanjeng. Kalau bala, iya, saya memang menunggu kalian. Jawaban kalian ini apa? Mantap enggak perang? Inna la naqulu kama taqulu Bani Israel. Kita tidak akan mengatakan seperti yang dikatakan oleh orang-orang Bani Israel ketika Musa mengatakan, hei orang-orang Bani Israel, ayo kita ke negeri Palestina, kita akan perangi suku-suku Amalikah. Dawone Nabi Musa ngoten tentang Bani Israel. Napa jawab Bani Israel? Idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Kamu Musa dan Tuhanmu Allah silahkan berangkat sendiri perango dewe, awak dewe ning kene gak melu perang. Ngoten iki lho. Bani Israel ngoten nggih. Benten kali tiyang muslim. Dan kami tidak akan mengatakan seperti yang dikatakan oleh Bani Israel. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Pergilah engkau Kanjeng Nabi SAW bersama Allah, artinya dalam lindungan Allah. Dan kami akan bersama kalian untuk berperang.
Akhirnya Kanjeng Nabi seneng, sumeh. Ayo kita berangkat. Berangkat. Di dalam perjalanan pun caket kalian Badar. Teng Badar menika wonten gubangan air. Biasanya lek mandap Jawa ngoten niku, di situ ada telaga. Seperti oase di tengah padang pasir. Biasanya tiang-tiang sami ngelak niku mundhut king mriku. Nggih, sami ngelak mundhut king mriku. Ketika perjalanan ke Badar sudah mendekat, bertemu dengan beberapa orang. Di antaranya bertemu dengan 2 orang, niki utusan mendet toyo king Badar kalau wau. Orang-orang muslimin mengiranya ini adalah utusannya Abi Sufyan. Kalau utusannya Abi Sufyan ditangkap, dipaksa, di mana Abu Sufyan berada, kita akan datangi dan kita akan jarah. Maksud awalnya kan ngoten, mencegah Abu Sufyan, kemudian menjarah hartanya Abi Sufyan yang ada pada mereka. Tiba-tiba mboten, dipaksa, kamu utusannya Abi Sufyan? Tidak. Kamu utusannya Abu Sufyan? Tidak. Kamu utusannya orang Quraisy? Ternyata ini memang utusannya orang-orang kafir Quraisy. Senes utusannya Abi Sufyan. Jadi kengken pados banyu kagem mimi. Akhirnya ketika 2 orang ini dipaksa oleh orang-orang muslimin mengaku, mereka akhirnya mengaku. Kami bukan utusannya Abi Sufyan, kami adalah utusannya orang-orang kafir Quraisy. Kanjeng Nabi nggih sampun mireng. Di mana orang-orang kafir Quraisy sekarang sampai di mana sudah? Perjalanan mereka dari Mekah menuju ke Badar sekarang sampai mana? Wara'a hadzal katsib. Anda lihat gundukan gunung itu, mereka di belakang itu sekarang. Lek mboten ngaku dipateni nih. Akhirnya mereka ngaku. Kam adaduhum, berapa bilangan mereka? Jumlah mereka berapa? Nah, ini siasat perang. Lek langkung kathah pripun siasate strategi ini? Lek sami pripun, lek langkung gede pripun? Ditangleti berapa jumlah mereka? Oh banyak, yang penting banyak. Ya sudah, kalau kamu nggak tahu yang penting banyak. Berapa sekali mereka itu makan, berapa nyembelihnya? Sekali mereka makan menyembelih 9 onta, kadang-kadang 10 onta. Kadang-kadang 9 onta, kadang-kadang 10 onta. Berarti kata Rasulullah SAW, jumlah mereka antara 900 sampai 1000. Karena 1 onta jatahnya 100 orang makannya. Pun langsung disimpulkan Kanjeng Nabi ngoten niku. Dicul niki tiang kali niki, biarkan. Lajeng terus menuju ke tempat namanya Badar. Mendekat tambah mendekat lagi, lajeng Kanjeng Nabi ngutus tiang kalih. Ken mendet toyo kagem mimi. Dereng ngantos Badar niki, tapi sampun caket, ambil air. Ternyata sampai di gubangan air itu 2 orang tadi mendengar ada 1 orang. Ada 1 orang ngobrol kalih tiang setri kalih. Bagaimana? Di mana sekarang Abi Sufyan? Di sini. Ternyata 1 orang laki-laki ini adalah utusannya Abi Sufyan untuk mengambil air. Berarti Abi Sufyan kali tiang-tiang muslim ini caket, posisinya caket. Karek dicaplok tok ngoten mawon. Wah niki tiang kali niki utusannya Kanjeng Nabi mireng ngoten niku mboten dangu-dangu, langsung ngangsul. Nah, sing setunggal tiang niki utusan Abu Sufyan tadi langsung ke Abu Sufyan dan mengatakan, Abu Sufyan, tadi ada 2 orang. Siapa 2 orang itu? Jangan-jangan utusannya Muhammad? Tidak tahu. Yang penting mereka mengambil air langsung cepat-cepat balik. Mereka naik apa? Naik onta. Tunjukkan saya di mana ontanya mereka ketika mereka berhenti. Dituduh nih, teng mriku wonten ba'roh, wonten kotorane onta. Abi Sufyan niku saking ngertos nggih, dicepeng ngeten niki kotoran onta, diplenet-plenet wonten bijinya kurma. Oh, lek kurma iki berarti wae wong Madinah. Berarti iki koncone Muhammad iki. Ayo minggir, kita jangan lewat sini. Sebentar lagi kita akan ditututi Muhammad, kita akan habis. Cari jalan yang aman. Akhirnya Abu Sufyan kali rombongan cari jalan aman. Lah,
Dua utusan kalau wau kan saking Kanjeng Nabi kalau wau ada berita seperti ini, nah, keduluan sudah Abu Sufyan keburu kabur. Ya sudah kata Rasulullah SAW, kita memang diperintahkan oleh Allah ke Badar ini untuk perang. Awalnya kita niat menjarah Abu Sufyan, niatnya untuk perang, ya sudah kita sudah perang. Lajeng sampai di Badar, boten dangu, ketawis nih. Napa? Kubangan air kalau wau. Wonten kados telaga. Salah setunggal sahabat ingkang paring asma Habab bin Bashir, mereka paring dawuh kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, bagaimana kalau kita ini mendirikan kemah paling dekat dengan air ini? Kenapa? Kalau orang-orang kafir Quraisy itu memilih mereka yang dekat dengan air, ketika kita haus, kita nggak punya perbekalan. Kalau kita mendekat, kita dibunuh. Kalau kita yang dekat dengan air dan kita posisi kita sekarang di sini duluan, kalau orang-orang kafir kehausan, mereka ambil air, kita bunuh mereka. Kan ngoten. Akhirnya kan Kanjeng Nabi mboten langsung iyakan. Tanglet teng Jibril riyen. Jibril piye? Tibake wonten tiyang setunggal matur teng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, salam saking Gusti Allah, kula malaikat. Dawuhne Gusti Allah, panjenengan ken manut kali tiyang niki. Engkang usul kalau wau. Lajeng Kanjeng Nabi mboten langsung percados. Jibril, ini benar malaikat ini, bukan jin atau iblis ini. Saya enggak tahu siapa dia itu, tapi yang pasti dia malaikat. Saya enggak tahu namanya siapa karena malaikat di langit banyak. Dawuhne Jibril ngoten. Tapi yang pasti dia malaikat, bukan iblis atau setan. Oh, berarti akhirnya Kanjeng Nabi manut karena ini perintah Allah. Pun kemah teng sekitar mriku. Subhanallah. Dalune niku mulai sonten ngantos dalu niku Gusti Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan lebat. Kan panjenengan ngertos piyambak, padang pasir niku gersang, panas. Beleduk niku munjuk-munjuk, tiang niku miyos mriku. Dan itu mengganggu waktu Ramadan. Dan itu waktu Ramadan. Waktu puasa. Nah pripun? Akhirnya kan Gusti Allah ngandhapaken jawah. Subhanallah, bengi niku dalune benjinge perang, dalune niku sahabat sedaya turune katek. Padahal benjing perang. Soalnya napa bar jawah kalau wau. Suasanane adem, ayem, sejuk sehingga mereka karena capek perjalanan dari Madinah ke Badar, capek, suasananya dingin, sejuk, akhirnya keteleman sedaya. Kecuali Kanjeng Nabi. Semalam suntuk Kanjeng Nabi niku mular datang Gusti Allah Subhanahu wa taala teng sujute. Nangis nyuwun agar jangan sampai kaum muslimin ini mati, kalah sehingga orang-orang Islam habis. Jangan sampai kalah. Di tengah-tengah seperti itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq rawuh datang. Ya Rasulullah, kafaka munasyadataka li rabbik fa innallaha sayunjizu ma wa'adaka. Cukup, engkau bermunajat kepada Tuhanmu cukup. Sesungguhnya Allah pasti akan melaksanakan janjinya kepadamu, yaitu akan menolong kaum muslimin. Nah, ini pun janjine Gusti Allah. Pun dijanjeni Gusti Allah mawon Kanjeng Nabi ini kita sik benar-benar berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah niki di tengah-tengah perjalanan orang kafir Quraisy menika ada yang bingung, ada yang ragu-ragu. Di antaranya adalah Umayyah bin Khalaf. Ini kita terus apa enggak ini? Lawan Muhammad ini. Soalnya yang di barisannya Muhammad ini juga saudara-saudara kita. Kalau kita perang dengan Muhammad, membunuh sahabat-sahabatnya Muhammad, kita sama saja membunuh keluarga sendiri. Wonten sing putrane sing pun mlebet Islam, wonten sing dereke pun mlebet Islam. Kita sama saja perang dengan saudara. Di samping orang-orang kafir Quraisy niku kuwatir. Niki pendekar-pendekar yang sampun medal king Mekah, akan tetapi Mekah niki dalam keadaan kosong dan mereka dulu pernah perang dengan Bani Bakar. Bani Bakar niki caket Mekah. Kalau ditinggal Mekah bisa diserbu sama Bani Bakar ini. Mekah kosong, kantun tiang-tiang setri kali lari-lari alit.
Kalau mereka keluar semuanya, habis ini Mekah, dihancur. Bagaimana? Akhirnya wonten iblis nyerupa tiang sing namine Suraqah Malik bin Ju'syum. Iblis niki nyerupa wong. Rumangsane tiang-tiang niki Suraqah. Bolone dhewe. Jangan takut. Saya memang bukan dari Mekah. Saya dari Bani Ju'syum. Jangan khawatir, saya yang menjaga Mekah. Dengan kabilah saya, dengan suku saya yang menjaga Mekah. Kalian, kabilah saya yang menjaga Mekah, saya yang menjamin. Saya dan kalian akan tetap pergi untuk perang. Akhirnya tiang-tiang kafir Quraisy kami mantap, oh sudah ada yang jaga. Sudah. Akhirnya melampah, datang Badar. Di tengah-tengah perjalanan ada telik sandi. Kamu kirim telik sandi melihat berapa jumlahnya Muhammad berapa dan para bala tentaranya. Akhirnya setunggal tiang diken ningali, dilihat ya Allah sedikit, tidak ada separuh kita, jangan khawatir, tidak ada jumlahnya Muhammad dan sahabatnya, separuh kita tidak ada. Wah, akhirnya kami percaya diri nih. Di tengah-tengah euforia seperti itu, padahal niki sak derenge perang. Pun seneng-seneng riyen, mabuk-mabuk. Wonten budak-budak perempuan sing dibetok kali kafir Quraisy ini kan joget-joget, nyanyi-nyanyi sing ngenyek Kanjeng Nabi nyanyine. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menurunkan yang namanya kekuasaan beliau. Niki mboten tidak masuk akal nggih. Mboten saged dicerna kali akal biasa. Bayangkan 313 mungsu 1000 sing 313 ini tidak mempunyai perlengkapan senjata apapun atau sedikit, sing 1000 niki lengkap, sak jaran-jarane nggih lengkap, semua perlengkapan perang nggih sedaya lengkap, komplit. Lah tiyang muslimin namung 313 nggih mboten komplit perlengkapan perangnya. Subhanallah, Gusti Allah niku ngandhapaken malaikat. Menurunkan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Idz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Kanjeng Nabi niku nyuwun dalu niku dateng Gusti Allah. Panjenengan paringi kula kemenangan ya Allah panjenengan kula. Di tengah-tengah itu malaikat mandap. Wonten sing ningali. Orang-orang di sekitar Badar mriku wonten sing ningali, saya melihat dengan mata kepala sendiri ketika mendung itu tiba-tiba ada sekelompok manusia berkuda, bersurban, mereka datang ribuan orang menuju ke sofnya yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Niki malaikat. Tapi tiang-tiang muslim mboten saged mirsani. Tiang-tiang kafir Quraisy nggih nalikane semonten niku dereng pirsa, dereng ngertos. Sampai esok harinya, nah kalau singkat nih, sampai esok harinya pun terang, siap pun, luruskan barisan. Kanjeng Nabi ngatur soft kali para sahabat, luruskan barisan. Salah setunggal pasukan Kanjeng Nabi niku wonten lare 6. Di suduk-suduk ngeten kali tongkate Kanjeng Nabi, kamu luruskan. Niki mboten nampi niki. Sahabat 6 niki. Kanjeng Nabi jenengan kan tiang sing welas asih. Kok jenengan nyuduk-nyuduk kula ngeten niki pripun? Kula kepengin bales. Kanjeng Nabi diomongi ngaten niki pripun? Ya ndak apa-apa, kamu balas ndak apa-apa. Tapi kan jenengan nyuduk kula mboten kelambenan toh, kula muda. Jenengan coplok no, agemane. Ajare wae. Sahabat lintune niki kurang ajar tenan iki arek. Akhirnya Kanjeng Nabi buka agemane ngeten niki, sahabat ingkang 6 niki meluk Kanjeng Nabi, ngrangkul Kanjeng Nabi, subhanallah. Qal ma fa'alaka ala ma hamalaka ala hadza? Apa yang membawamu untuk melakukan hal ini? Ya Rasulullah, wahai utusan Allah Subhanahu wa taala, engkau sudah melihat ini pasukan musuh sudah di depan kita, 1000 orang, 3 kali lipat. Dan saya rasa saya sebentar lagi ajal saya sudah dekat. Saya sebentar lagi mati.
Dan saya ingin wa inni uhibbu anna akhir ahdi an yamassa jildi jildak. Dan saya ingin sebelum saya mati di medan pertempuran ini, kulit saya nemplek kali kulit panjenengan. Wah, kada didongakne Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya muga-muga apa sing mbok karepne tercapai. Mboten dangu mati syahid. Mboten dangu mati syahid. Wah, niki dereng telas kok pun ajeng maghrib niki pripun? Pripun dilanjutkan apa mboten? Panitia. Pripun? Pripun ngali? Benjing malih nggih. Nggih pun kanten gedhik niki. Nggih. Pun benjing nggih. Bibar salat tasbih nggih. Nggih kula aturi ingkang nggih langsung. Oh nggih. Keparing matur para hadirin ingkang rawuh mangke niki takjil sak wontene rumiyin lajeng salat maghrib, bibar salat maghrib kula tak salat tasbih ingkang ngersakaken nderek tola salat tasbih monggo, ingkang mboten ngersakaken monggo lenggah teng Jawi mangke dijamu buka bersama teng Jawi. Kayak kula mangke nggih salat tasbih riyin kali sing biasa tau salat tasbih sing mboten ngersakaken nggih monggo lenggah-lenggah teng Jawi teng teras menika buka bersama nggih niku ingkang saged kula aturaken. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bi 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna faqih ahlana wa qarrabatna fi dinina ma ahli qudr wa dhakar. Rabbi waffiqna wa fiqhum lima tardadi qawlan fi'lan karama wa rizqil kulla halalan da'ima wa akhila atqiya ulama nahdha bil khair wa nuqfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqrab ridha minkal 'uyun wa qdi 'anna rabbana kulla duyun. Waqti anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulun man waghfir was-su'an takrum man satar wa salatullahi taghshal mustafa man ila al-haqqi ta'ana wa lafa fi kitabin fihi lin-nasi shifa wa 'ala al-ali kirami syurafa wa 'ala sahbihi masabil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yasari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna min khalfa amrak wa saq. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah
أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم